dipersembahkan oleh Sahabat Dasat, terima kasih Anda masih bersama kami untuk sama-sama mendengarkan petuah dari Ustadz Dasat Latif di bulan suci Ramadan ini. Insya Allah jadi berkah buat kita semua, tentunya di Gaspol Sahur. Pak Ustadz, izin mau tanya, Pak Ustadz tahu nggak ini warnanya warna apa Pak Ustadz? Coklat. Bukan. Terakota. Terakota. Dulu orang bilang coklat. Sekarang itu banyak sekali istilahnya ibu-ibu. Maron. Marun. Tai coklat. Bergendi. Botol. Burgundy. Dulu Hijau kita Tosca. saja. Kita dulu ada di warna lain. Orang Bugis bilang lango-lango. Itu dulu. Iya. Nah, Ya. ini Pak Ustadz, saya lagi pakai produk dari. Yang saya senang lihat ini motifnya. Motifnya motif Nusantara. Warnanya Pak enggak jadi masalah lah. Yang bagus saya suka ini motifnya. Iya, ini ada mega Ya, gedungnya, khas segala macam. Nusantara. Diambil dari ini berbagai kalau lihat daerah. begini orang langsung bilang, oh ini Indonesia punya. Betul. Nusantara. Kebanggaan dari generasi ke generasi. Dari mulai sarung, motifnya, kemejanya, baju koko, dan juga pecinya. Ini semua gajah duduk Pak Ustadz. Oh, Bagus ya? bagus. Terus kalau mau dapatkan ini harus ke toko Gajah Duduk. Ya enggak, macem-macem. Online juga bisa Pak Oh, Ustadz. bisa online? Bisa, banyak. Tapi jangan sampai beli yang palsu. Yang asli tuh ada tandanya. Logonya monokrom. Ada tulisan Arabnya dan diproduksi oleh PT Gajah Duduk. Oke. Itu asli. Saya akan belikan ibu-ibu yang mau. Ya, mau. Dengan catatan kirim dulu ke saya transfer. Nah, ini berita hoax Namanya nih. Just Tip. Beda lagi kalau just tip. Pak Ustadz, balik lagi supaya jempol kita tidak menjadi penyebar fitnah Pak Ustadz. Tadi ada kisah yang belum terselesaikan. Oke, ini kisah nih Bu. Pada zaman kekhalifahan Harun al-Rasyid adalah seorang yang ahli buat kasih gembira raja. Namanya Abu Nawas. Ibu-ibu pernah dengarkan? Sering dengar namanya Abu Nawas kan? Nah, Abu Nawas ini ada yang fitnah. Oh, Abu Nawas mencuri. Satu kampung percaya. Akhirnya digerebek rumahnya Abu Nawas. Anggaplah dibilang dia mencuri motor. Orang semua percaya. Akhirnya digerebek rumahnya Abu Nawas. Sampai di rumahnya ternyata bohong. Tidak ada motor dia curi. Karena sudah beredar ini berita, malu yang menyebarkan. Ternyata kau menyebarkan berita bohong. Jahat kamu. Akhirnya yang menyebarkan berita ini, dia datang minta maaf sama Abu Nawas. Abu Nawas, maafkan saya. Kata Abu Nawas, oke, saya maafkan kamu, tapi syaratnya kamu bawa bantal ke tengah kota. Yang isi bantal itu adalah bulu-bulu bebek. Bulunya bebek yang halus-halus. Ya, bulu angsa. Bulu angsa. Bulu angsa. Sampailah dia, oke. Sampai di tengah kota, Abu Nawas bilang, belah itu bantalmu. Iris di tengahnya. Iris, kemudian kau angkat. Angkat, datang angin bertiup. Berarti apa yang terjadi Bu? Terbang bulu angsa. Terbang semua bulu-bulu angsa. Abu Nawas katakan, saya maafkan kau tapi tangkap dulu semua itu bulu-bulu. Semua bulu yang terbang itu Pak Ustadz? Dia kejar, tangkap, kejar, tangkap, kejar, tangkap. Ada yang dia tangkap tapi lebih banyak yang tidak bisa ditangkap. Lalu dia berkata, Abu Nawas, anak ini yang bisa saya tangkap. Ketahuilah itulah yang kau tangkap, itulah permohonan maafmu yang kumaafkan. Tapi lepas? itu bulu-bulu yang terlepas, yang sudah tidak bisa kau tangkap, itulah yang dengar fitnahmu dan sampai sekarang dia tetap percaya apa yang kamu fitnahkan ke saya. Itulah makanya Bu, kalau mau kita berita langsung kita pikir dulu. Sekalinya ini salah, sekalinya ini fitnah, sekalinya ini bohong, berapa orang yang saya bohongi dan hancur harga dirinya orang yang kita bohongi. Maka Nabi bilang begini, beruntung orang-orang yang terlalu sibuk mengurus aib dirinya sendiri sehingga tidak punya waktu untuk menceritakan aib orang lain. Oke. Subhanallah. Siap Pak Ustadz. Kita berikan kesempatan buat yang mau bertanya boleh angkat tangannya. Yang sebelah mana?
Di depan sini ya. Oke, silakan Ibu. Silakan Ibu. Sebutkan nama, dari mana, dan pertanyaannya. Terima kasih Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan nama saya Nuraini Kadir. Nuraini Kadir Pak Ustadz. Nuraini. Ibu Yes. Nuraini. Ih, Sama. namanya. Oke. Saya dari Majelis Taklim Al-Mu'minun Kompleks Inhutani, Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Goa. Wah, tempatnya Sultan Hasanuddin. Ya. Tempatnya Syekh Yusuf. Iya betul Pak Ustadz. Tempatnya Goa. Ya. Oke Bu. Silakan Ya. pertanyaannya Bu. Ya. Pak Ustadz kan gini, di dalam grup WhatsApp Majelis Taklim itu kan mayoritas usia yang masuk ke dalam grup itu rata-rata ya, rata-rata di atas 30, 40 bahkan ada sampai 60 tahun. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana caranya kita dan juga orang tua kita itu agar tidak mudah percaya dengan berita hoaks. Bagaimana caranya agar tidak mudah percaya dan bagaimana untuk membiasakan diri bertabayun. Karena kita tahu sekarang ini zaman teknologi luar biasa. Dengan bahkan bisa langsung video call pun bisa. Dengan langsung tampakkan wajah, mimik wajah yang seperti Pak Ustadz katakan tadi. Pakai AI Terus ya. ya, seperti itu pertanyaan saya tadi, bagaimana caranya untuk bisa orang tua tidak mudah percaya lah. Gak terlalu gampang reaktif begitu ya Bu Iya, ya? karena Oke. sekarang kan itu rata-rata orang tua semua juga enggak kayak dulu, orang tua sekarang itu pegang HP semua. Ya, Iya, oke. betul. Terima Ya. kasih Baik, Ibu terima Ainun. kasih, Pak Terima kasih Bu Ustadz. Nuraini. Terima kasih. Nur Aini. Kadir. Ada lagu Nur Aini di? Enggak ada. Ada. Ada dulu. Ani. Ani. Ku rindu padamu. Ani. Oh, Ani itu di bukan Nur Aini, tapi ada juga Aininya. Ani. Oke. Enggak ada masalah soal Nur Aini. Ibu-ibu, memang di grup itu mesti ada yang menjadi gatekeeper atau yang penjaga gawang. Seperti saya memposisikan diri penjaga gawang. Kalau ada sesuatu yang tidak baik, saya bilang ini mungkin salah. Coba cek baik-baik. Biasanya editan. Ya, kita bilang saja begitu. Ini contohnya edit. Dan ketika ibu menonton, biasa itu ada video setengah Bu, ada angkanya jalan di situ toh. Menit 07 sekian. Tujuannya itu supaya orang menonton secara lengkap. Karena kadangkala dinonton setengah salah berita. Saya kasih contoh. Saya bikin video dalam sebuah rumah tangga yang sangat miskin. Lalu karena butuh makanan, melanjutkan hidupnya, dia minta kepada anaknya, "Nak, tidak ada pilihan lain ini nak, kecuali kita harus cari makan. Dan peluang cari makan hanya bisa kita curi kotak amal di masjid." Sampai di situ. Anaknya kemudian, "Bolehkah Pak? Silakan, ini darurat." Pergilah anaknya mencuri kotak amal. Begitu dia ambil, dia angkat berat-berat sampai di bapaknya. "Pak, inilah kotak yang Bapak suruh." Bapaknya menangis. "Kenapa kau curi itu nak?" "Bapak sendiri yang suruh saya." "Aduh, kau baca baik-baik nak. Itu bukan kotak amal, itu kotak kritik dan saran." Iya toh? Coba. Kalau ibu Pikir dimarahin karena ngambil. coba kalau dia tidak nonton secara tuntas, dia bilanglah bah ada suruh anaknya mencuri. Padahal hikmahnya itu kau harus nonton secara tuntas supaya kau tidak salah memahami. Pelajarannya ini tadi, biar kau mau maksiat, kalau Allah masih kau kasih kau hidayah, lain kau curi, lain isinya. Itu penting. Maka kadangkala kita nonton video tidak jelas. Ya kan? Sama ibu. Saya sering dipotong-potong video ke saya. Akhirnya orang yang menonton salah paham. Kenapa? Informasi yang diterima tidak lengkap. Maka hati-hati Bu. Kalau kita pikir tidak masuk akal je ini, jangan makin sebar. Masuk akal, apa gunanya?
Jangan sampai gara-gara jari itu akhirnya membuat dosa kita bertumpuk. Ingat, orang masuk surga bukan karena tidak ada dosa. Tapi orang masuk surga karena dosanya lebih kecil daripada kebaikannya. Hati-hati, dosa meskipun kecil seperti di medsos saja kirim-kirim, tapi kali banyak, kali tiap hari, kali tiap bulan bertumpuk dosa-dosa kecil akhirnya jadi besar sementara amal kita tidak bertambah. Itulah yang berpeluang masuk neraka. Kenapa? Karena keburukannya lebih besar daripada kebaikannya. Masya Allah, dahsyat sekali Pak Ustadz. Semoga dengan petua Pak Ustadz ini kita semakin hati-hati menggunakan jempol kita ya ibu-ibu ya. Dan pemirsa Metro TV, jangan sampai jempol yang kita gunakan ini menyebar fitnah. Mari kita gunakan jempol untuk menyebar kebaikan. Maka untuk menyampaikan informasi mari kita tabayun. Apakah itu benar, apakah itu penting, dan apakah itu bermanfaat atau berfaedah. Insya Allah jadi berkah buat kita semua. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih ibu-ibu yang sudah hadir di sini. Akhir kata demikianlah perjumpaan kita hari ini. Dari Kota Makassar, dari Masjid Haja Sitimang, saya Bayu Oktara, dan seluruh kerabat kerja dari Metro TV yang bertugas pamit undur diri. Insya Allah besok kita akan berjumpa kembali tentunya di Gaspol Sahur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.